Febrian Yuristiana dengan NIM 0501444841 yang berasal dari UPBJJ Bandung. Pada video ini saya akan menyampaikan laporan praktikum tugas 3 mata kuliah basis data, yaitu tugasnya melakukan praktikum transaksi dan basis data terdistribusi. Nah, pada tugas 3 ini untuk database-nya sendiri masih sama dengan tugas 2 dari gambar ini, masih sama ya. Jadi untuk langkah pertama pada tugas 3 ini yaitu aktifkan Apache dan MySQL pada exampp. Saya akan membuka exampp-nya. Lalu saya di sini saya akan memulai Apache dan MySQL-nya. Sudah dimulai, lalu saya akan membuka phpMyAdmin. Jika sudah, saya akan klik database yang sudah dibuatkan pada tugas 2, masih dengan database yang sama, database rumah sakit ini. Masih sama ya. Jadi untuk langkah ketiganya yaitu cek status InnoDB pada database rumah sakit. Nah, statusnya atau tipenya sudah InnoDB, sudah dicek. Lalu untuk praktikum pertama yaitu praktikum transaksi. Untuk perintah pertama sendiri itu ada perintah commit, yaitu sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu, saya sudah mencobanya di sebelum tag video. Jadi query-nya saya sudah salinkan ke sini semuanya untuk mempersingkat waktu dalam pembuatan videonya. Nah, di sini untuk transaksi pertama menambahkan data pada tabel pasien, tapi tidak menggunakan perintah commit ya, tanpa perintah commit. Saya akan mencobanya. Masuk ke tabel pasien, masuk ke database rumah sakit, lalu ke menu routines, lalu create new routine, berikan nama transaksi 1. Parameternya saya drop, lalu query-nya dimasukkan di sini ya. Nah, ini data ini dengan ID pasien kelima. Langsung saya go saja. Sudah berhasil menambahkan. Saya coba execute. Bisa langkahnya itu di execute, bisa juga dengan call transaksi ya, atau di query-nya. Saya coba di query-nya juga call transaksi 1. Sudah ada data yang saya inputkan tadi, yaitu ID pasien kelima. Nah, saya coba cek di tabel pasiennya, tidak masuk karena tidak menggunakan perintah commit ya. Lalu untuk yang kedua, untuk transaksi kedua, ini query-nya saya sudah siapkan juga dengan perintah commit ya. Balik lagi ke menu rutin, lalu create new routine, saya tambahkan dengan nama rutin transaksi 2. Parameternya saya hapus lagi, lalu saya pastekan query yang sudah disiapkan tadi dengan ID pasien ke-6. Nah, di sini langsung saya coba go, berhasil ya. Coba saya execute, sudah masuk datanya, tapi data yang tadi tidak ada di sini, atau data yang transaksi pertama yang ID pasien kelima. Saya coba cek dengan perintah commit ini apakah masuk ke
tabel pasien pada database rumah sakitnya. Ya, sudah masuk untuk data paturnya, karena di sini perintah commit menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data atau datanya sudah bisa berubah dan masuk ke dalam tabel pasiennya gitu. Untuk selanjutnya masih di perintah commit. Kalau tadi perintah commitnya dengan perintah insert atau menambahkan data atau create data. Nah, di sini saya akan mengupdate datanya ya. Contoh transaksi ketiga ini ya. Saya copy query-nya. Misalkan saya akan menambahkan akan mengganti nama pasien dari ID pasien ke-1 yaitu Febrian menjadi Febrian Yuristiana atau nama lengkap saya ya. Klik lagi prosedurnya, lalu create new routine, berikan nama transaksi 3, parameternya dihapus. Misalkan di sini Febrian Yuristiana, dimana ID pasiennya itu adalah ID pasien pertama. Langsung saya memberikan query menampilkan data juga, yaitu select bintang from pasien, jadi langsung menampilkannya ya. Saya coba go. Nah, saya coba execute untuk transaksi ketiga ini. Nah, nama pasiennya sudah terupdate atau sudah berubah ya, dari ID pasien 1 dari nama tadi Febrian menjadi Febrian Yuristiana ya. Coba cek juga di tabel pasiennya, nah sudah berubah. Lalu untuk perintah kedua dalam praktikum transaksi ini yaitu ada perintah rollback. Itu pernyataan yang digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan query dari rollback dengan perintah commit dan rollbacknya ya. Saya coba dengan nama transaksi, dengan nama rutin transaksi 4. Saya drop dulu untuk parameternya. Saya ubah lagi nama saya menjadi nama yang pertama tadi sebelum diupdate atau Febrian ya. Coba go untuk perintahnya, saya coba execute. Sudah berubah ya. Saya coba di tabel pasiennya apakah berubah? Ya, sudah berubah. Jadi untuk perintah rollback dengan commit ini sudah berubah karena rollbacknya tidak dianggap, atau hanya rollback ini masih belum dianggap. Nah, coba di transaksi kelima ini yaitu perintah commit, save point dan rollback. Nah, untuk checkpoint sendiri yaitu merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Nah, saya kombinasiin ketiga perintah tersebut ya. Saya mencoba mengkopinya. Balik lagi ke prosedur, menambahkan rutin dengan nama transaksi kelima. Transaksi 5. Parameternya dihapus, lalu pastikan di sini. Nah, di sini saya sudah menambahkannya. Harusnya ya nanti hasilnya itu adalah jika yang ID pasien ke-7 dengan nama pasien Dava ini masuk, lalu ID pasien ke-9 ini dengan nama Hafiz juga masuk. Tapi untuk ID pasien yang ke-8 ini tidak masuk karena ada perintah rollback di sini. Karena tadi dalam penjelasannya perintah rollback adalah menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Jadi
perintah rollback ini menggugurkan penambahan data yang berada pada ID pasien ke-8 ini. Saya coba go ya untuk transaksi kelima ini. Nah, sudah berhasil dijalankan. Saya coba execute. Nah, jadi yang tadi ada ID pasien ke-8 meskipun sudah dituliskan perintah insert intonya, karena ada perintah rollback di situ, jadi tidak masuk ke transaksinya. Saya coba cek juga di tabel pasiennya. Nah, jadi gugur untuk ID pasien yang ke-8-nya. Lalu untuk perintah keempat yaitu trigger, merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Di perintah trigger ini ada beberapa perintah, ada before insert, after insert, before update, after update, before delete, dan after delete, yang berjalan sebelum perintah insert dilaksanakan trigger ini. Jadi seperti itu ya, kurang lebihnya untuk penjelasan perintah trigger. Lalu di sini untuk langkahnya yaitu membuat tabel obat dan tabel transaksi obat. Saya juga sudah menyiapkan query untuk pembuatan tabel obat dan tabel transaksi obatnya. Langsung saja ke SQL-nya, pastikan query-nya untuk tabel obat. Sudah ada ya untuk tabel obatnya. Lalu satu lagi adalah tabel transaksi obat. Saya go, sudah berhasil membuat tabel obat dan tabel transaksi obatnya. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu melakukan relasi antara tabel pasien, tabel transaksi, dan tabel obat. Jadi saya akan merelasikannya, masuk ke desainernya. Lalu untuk obat dan transaksi obat disimpan di bawah terlebih dahulu ya, dihubungkan ke tabel pasien. Di obat ini saya belum menambahkan indeksnya ya. ID obat saya tambahkan, lalu transaksi obatnya juga sama. ID pasien dan ID obatnya. Ini ID transaksi harusnya tidak ditambahkan indeksnya ya. Transaksi obatnya juga sama, menambahkan indeksnya di ID pasien dan ID obatnya ya. Masuk ke desainernya, saya tarik ke bawah untuk obat dan transaksi obatnya. Saya akan merelasikannya dengan tabel pasien. Saya simpan sebelah sini untuk tabel obat, dan tabel transaksi obat saya simpan di dekat pasiennya. Nah, untuk tabel pasien itu ID pasien dan tabel transaksi obat ID pasiennya.
dihubungkan dengan tabel transaksi obat. Sorry. Yaitu dari ID obatnya ya. Sudah berhasil merelasikan ID obat dan ID transaksi obat ke tabel pasien. Saya akan coba save. Untuk selanjutnya menambahkan data pada tabel obat, saya sudah menyiapkannya. Masuk ke SQL-nya dengan 3 data ya. Yang pertama ada amilkacin, yang kedua ada amoxicillin, dan yang ketiga ada betadine ya untuk obat-obatnya. Saya menambahkannya, saya coba cek di tabel obatnya apakah sudah ada, sudah masuk ya. Lalu saya akan membuat trigger untuk melakukan perintah trigger yang sebelumnya sudah dijelaskan di sini ya, dengan query yang sudah disiapkan untuk mengupdate stok obat ketika melakukan penambahan pada data transaksi obat. Saya akan mencobanya, masuk ke menu trigger, create new trigger dengan nama tanggal jual, di sini masukkan tabelnya sendiri yaitu transaksi obat. Harusnya seperti itu ya, tapi saya akan mencoba cek untuk panduan praktikumnya karena saya lupa ya untuk perintah trigger ini. Coba mencarinya. Nah, di sini tabelnya sudah benar, ininya after dan itunya insert ya. Saya akan coba langsung, sudah berhasil ya untuk pembuatan trigger tanggal jual. Lalu saya akan menambahkan data pada transaksi obatnya ya. Saya coba, misalkan saya cek dulu ya. Untuk data obatnya ada amilkacin ada 10 untuk stoknya ya. Betadine ada 5. Saya coba masukkan betadine 3 ya di transaksi obat ini. Harusnya nanti di data obatnya jadi 2 untuk stoknya. Saya coba ID transaksi ke 1 dengan nama pasien atur, misalkan ID obat ke 3 ya tadi tuh. Kalau betadine itu jumlahnya saya akan 2, jadi harusnya sisa 3. Nah, sudah berhasil menambahkan data di transaksi obat. Harusnya ini sudah berkurang ya. Nah, ini sudah berhasil berkurang jadi 3. Saya coba juga untuk
kode obat yang A001 atau yang stoknya 10 ini saya ambil 5 misalkan, harusnya sisa 5 juga ya, sudah otomatis. Sedikit lama ke no insert 2 Andita misalkan A001 jumlahnya 5. Nah, sudah berhasil menambahkan data pada transaksi obat. Saya cek di tabel obatnya. Nah, sudah berhasil berkurang. Jadi untuk perintah keempat ini, yaitu perintah trigger sudah dilaksanakan. Demikian video pelaporan praktikum mata kuliah basis data pada tugas 3 ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.